Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Eka Pusetiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari Universitas PGRI Madiun. Bidang studi akuntansi keuangan dan lembaga dengan nomor NIM adalah 2502114013G. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMKN Negeri 1 Susukan yang beralamat di Jalan Bagus Street, Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 45166. Pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Susukan pada mata pelajaran akuntansi dengan materi persamaan dasar akuntansi pada fase E. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya dengan menggunakan pendekatan kurikulum merdeka dalam proses pengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Kepada dosen penguji, mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Belajarnya buat hari ini? Ya. Oke, untuk Mbak Rizka, silakan dipimpin berdoanya ya. Ya, silakan Mangga. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dimulai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya raditu bilanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita hari ini pembelajarannya lancar, diberikan kesehatan, dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, sudah siap? Ya. Nanti Ibu mau absensi ya. Silakan dipimpin kemarin. Silakan enggak? Ya. Berdiri semua ya? Ya. Ya udah, nggak usah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Coba sebelum kita belajar, Ibu mau lihat nih siapa yang belum rapi, bajunya, kerudungnya, yang rambutnya keluar, silakan diberesin dulu. Yang kancingnya barangkali belum dikancing, ya. Sudah semua? Sudah. Barangkali di sekitar mejanya ada sampah, silakan diambil. Anak-anak ditaruh di tempat sampah. Barangkali. Iya, sudah bersih semuanya? Sudah. Oke. Kalau mau belajarnya nyaman, enak, fokus itu lingkungan itu harus bersih. Kita harus bersih, hati kita bersih, pikiran kita bersih, juga lingkungan kita juga bersih. Biar bisa menyerap ilmunya mudah, ya. Oke, setelah itu Ibu mau absen ya. Siapa yang tidak hadir? Aprilia Putri hadir. Oke, Fitria Ramadhani Al-Badawi. Ya. Devi Afif Arif. Hani Nashila. Iya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak berangkat semua, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelumnya, kalau di kelas Ibu Eka itu harus pertama rapi. Sudah rapi? Sudah. Bersih? Sudah bersih? Sudah. Tertib. Tidak ada yang bercandanya berlebihan. Boleh bercanda, tapi tidak boleh yang berlebihannya teman-teman ya. Ya. Lalu tidak mengobrol di luar tema pembelajarannya, tidak main sosmed, TikTok, Facebook, Instagram, tidak ya. Semuanya kita fokus ya. Karena kalau akuntansi itu harus fokus. Oke. Sebelumnya kita mulai, kita speaking dulu biar fokus ya. Boleh deh. Berdiri. Tahu lagu Topi Saya Bundar enggak? Tahu. Coba trial dulu ya. Ya. Madep sini ya, boleh ya. Oke. Trial dulu coba. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Iya, sudah bisa semua berarti ya. Oke, sekarang gamesnya. Ingat ya, fokus, konsentrasi ya, siap? Oke, sekali lagi, topi saya benar. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Sekarang topinya dihilangkan. Jadi ketika ada kalimat atau kata topi berarti diam. Saya
bundar. Yang salah nanti maju ke depan, oke? Oke? Siap? Oke ya, topinya dihilangkan. Konsentrasi? Ya, siap? Ya, yuk 1, 2, 3, mulai. Saya Bunda. Bunda. Saya kalau tidak Bunda. Bukan. Ayo Mas, maju. Ayo. Ya, sekali lagi buat nemenin Masnya nih. Ya, konsentrasi. Sekarang bundarnya yang dihilangkan. Topinya disebut, bundarnya yang dihilangkan. Konsentrasi ya. Siap, fokus, stay fokus, oke? Siap? Ya, 1, 2, 3, mulai. Tapi saya Ayo Mariska, ayo Mbak, maju Mbak. Bundar. Topi saya bundar Mbak. Ya. Ayo Mbak, sportif, maju, maju, maju. Oke, satu kali lagi deh, biar rame. Ya, ya siap? Siap, konsentrasi, fokus, stay fokus ya. 1, 2, 3. tapi saya kalau tidak bukan tapi saya Iya, hebat. Ya, oke. Yang lainnya duduk. Yang hari ini, aduh, dihukum apa ya enaknya ya? Nyanyi lagi topi saya bunda, tapi pakainya huruf O. Konson vokalnya diganti huruf O ya. Siap? Ya, kompak ya. 1, 1, 2, 3. Lagi, harus oh semua ya konsonannya ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, ya, dah. Ya, dah, makasih ya Mbak Rizka sama. Aduh, ya Allah. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Keren, 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 keren. Oke. Ya. Oke, sebelum kita ini coba akuntansi. siap Menghitung uang setiap hari hanya ada transaksi balance-nya balance. harus jelas SMK Negeri 1 Susukan. Hebat. Tepuk tangan dong. Keren, 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 keren. Oke. Ya. Oke. Lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya pertama mampu menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi anak-anak itu harus tahu apa pengertian dasar akuntansi itu seperti apa, ya. Harus bisa menjelaskan secara mandiri definisi persamaan dasar akuntansi. Lalu mendefinisikan unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur di sini Ibu akan mengajarkan unsur-unsur umum aja ya. Karena unsur-unsurnya itu sebenarnya banyak. Ada beban, ada pendapatan, ada piutang dan sebagainya. Tapi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan hanya harta, utang, dan modal. Itu secara umum ya teman-teman ya. Nanti disimak dengan baik-baik. Lalu menganalisis transaksi sederhana. Nanti anak-anak akan ada sedikit proyek, itu akan menganalisis tentang transaksi keuangan. Itu secara sederhana, secara umumnya saja, ya.
Lalu menyusun persamaan dasar akuntansi, yaitu turunan dari yang ketiga nanti akan menyusun keuangannya. Belajar hari ini mulai belajar untuk menyusun persamaan dasar akuntansi berdasarkan studi kasus usaha kecil. Nanti Ibu kasih LKPD-nya. Untuk minggu kemarin kan anak-anak baru kemarin apa? Harta tetap. Oke, sekarang nanti utang dan modal ya. Udah diajarin kan minggu kemarin untuk apa sih bukti pembayaran, bukti transaksi sudah diajarin kan? Sudah. Oke, hebat. Sekarang lalu menyajikan hasil proyek laporan akuntansi dalam bentuk persamaan dasar akuntansi secara kelompok. Jadi teman-teman, tenang aja. Jangan takut. Teman-teman nanti berkelompok kok. Jadi boleh nanti bertukar pikiran dengan kelompok ya. Oke, sudah mampu dipahami? Ya, ada yang mau dipertanyakan sebelum lanjut? Barangkali mau ditanyakan, enggak? Ibu akan menayangkan di video terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Oke. Simak baik-baik. Kalau kita bikin akuntansi, apa sih yang ada di kepala kita? Ini baik ke satu perusahaan. Si perusahaan punya apa? Oh, ternyata perusahaan punya uang cash 100 juta. Dapat dari mana duitnya? Oh, dapat dari pemilik perusahaan 100 juta. Lalu pemilik perusahaan punya juga komputer harganya 10 juta. Dapat dari mana? Oh, ternyata utang ke koprak. Dia mengutang. Berikutnya perusahaan punya mobil harganya 500 juta. Nah, cuma karena ini uang sebagian dari pemilik perusahaan atau yang kaya dirasakan 150 juta. Dan dia utang semua gas ke dealer ke Adno. Kira-kira juta. Kalau kita total pikiran sekarang itu 610 juta. Sama ya, atau balance itu. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang di sisi kiri ini yang punya apa? Itu biasa kita sebut harta. Karena yang punya kita. Nah, yang utang ke orang lain sepihak ketiga itu kita sebut utang. Sedangkan kalau yang duitnya atau utangnya dari pemilik perusahaan kita sebut sebagai modal. Nah, sekarang kita coba membuat laporan keuangan sederhana yang tidak biasa tadi. Ya tinggal pindahin aja tadi seperti itu. Ada uang cash, uang tunai 100 juta, berikutnya ada di mobil 500 juta, Nah, jika di berikutnya saya akan kolaborasi akan dilakukan lebih jelas. Ini semua itu supaya kalian jadi lebih cerdik. Oke, bye-bye. Oke. Ada yang perlu dipertanyakan dari sini, dari video ini? Ada yang bisa menganalisis apa sih tadi yang dijelaskan oleh video ini? Secara garis besar, akuntansi? Akuntansi itu adalah harta sama dengan modal. Harus balance atau tidak? Harus balance ya. Jadi tadi yang diterangkan oleh video tadi adalah dari mana kamu berasal, kamu punya dapat harta berapa, dari mana harta itu berasal. Contohnya, Rizka punya handphone. Handphone Rizka dari mana? Hutang kah? Atau dari tabungan sendiri kah? Atau misalnya tabungan Rizka punyanya sekian, lalu dari orang tua sisanya hutang. Bisa seperti itu ya. Tapi intinya harta sama dengan utang plus modal itu harus balance. Ingat, balance nggak balance? Iya, harus balance. Gimana caranya ya? Dicari. Gimana? Oke?
Oke, sebelum Ibu melanjutkan, ada asesmen awal atau post test nantinya yang akan Ibu kirim linknya melalui Google Form. Ibu akan tahu sejauh mana kalian mengenal persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti Ibu akan kirim Google Form-nya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti Ibu kirim di grup ya, teman-teman ya. Ya, silakan. Oke, silakan mengerjakan ya. Oke, yang udah Google Form yang Ibu kirim sudah ada di grup kan? Iya, sok silakan kerjakan. Skornya dilihat lalu dikirim ke grup ya. Biar Ibu tahu. Ya. Gimana? Oh ya Oh ya. Dikirim lewat ini aja, Shopee aja. Coba nanti Ibu aja boleh. Ya, skornya dikirim ke grup ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan ke materi ya. Oke, sebelumnya kita semangat dulu deh, ya semangat. Ya, kita mau semangat. Hari ini kita materinya tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang dan modal. Jadi kalau harta, utang dan modal itu harus balance. Contohnya ketika kalian itu mempunyai uang tabungan atau misalnya handphone seharga 5 juta. Jadi kalian harus tahu itu dari mana. Contohnya Rizka punya handphone harganya 5 juta. Ternyata utang 3 juta, sisanya berarti punya tabungan sendiri berapa? Modalnya 2 juta. Iya. Jadi balance di tabungan harus balance.
pengaplikasian, pengklasifikasian, pengiktisaran, melaporkan transaksi keuangan suatu entitas perusahaan, lembaga, atau organisasi sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi teman-teman, di suatu perusahaan atau lembaga, lembaga sekolahan atau apapun, organisasi. Contohnya di sini ada yang ikut organisasi OSIS atau pramuka, ada PMR, atau di sini maka di kelas ini ada yang namanya biasanya kas, ya, kas di sini harus dicatat, keuangannya itu harus dicatat. Mau kas masuk atau uang masuk, uang keluar harus ada pencatatannya sebagai pertanggungjawaban. Biasanya bendahara ya, bendahara sebagai pencatat pertanggungjawaban bendahara, dan informasi itu bisa dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lain. Contohnya, aduh uang kas kita banyak nih, enaknya kita buat-buatnya, enaknya kita jalan-jalannya, kita enaknya ini deh bikin jaket barengan deh atau bikin stiker barengan deh. Tuh, itu adalah salah satu contoh di suatu organisasi atau lembaga. Begitu juga di perusahaan teman-teman, apalagi perusahaan maupun perusahaan dagang, perusahaan jasa harus punya yang namanya laporan keuangan. Agar apa? Agar perusahaan itu bisa membuat klasifikasi, identifikasi apa aja harta yang dia miliki, apa aja utang yang dia miliki, dan modalnya berapa saja dalam suatu perusahaan tersebut, ya. Oke, itu juga di lembaga. Lembaga sekolah pun sama, lembaga manapun sama, harus ada pencatatan keuangan. Dari Mami, kalau ada yang mau ditanyakan ibu, aku boleh nanti yang ini tidak apa. Kalau sudah dipahami, lanjut ya. Oke, persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, maka silakan dibacakan. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harta, aset, utang, liabilitas, dan modal ekuitas. Persamaan dasar akuntansi menjadi landasan utama dalam sistem pencatatan akuntansi. Dengan adanya persamaan ini, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang seimbang. Nah, dalam akuntansi ada bahasanya namanya bahasa akuntansi. Harta, harta itu atau aset itu sama ya teman-teman. Utang, liabilitas juga sama. Begitu juga modal dan ekuitas juga sama. Itu bahasa akuntansi. Itu juga nanti beban. Ada juga keperluan pribadi atau private ya. Artinya ya, persamaan dasar akuntansi menjadi landasan utama dalam sistem pencatatan akuntansi. Jadi di sini persamaan ini adalah sebagai dasar landasan yang nantinya pencatatan keuangan ini akan berlanjut tidak sampai sini ya. Ada pencatatan baruki, jurnal umum nantinya. Ada juga buku besar, nanti buku kas kecil. Terus nanti juga ada pencatatan kas keluar, kas masuk, tuh ya. Pencatatan aktiva tetap, nantinya apa saja nanti aktiva tetap yang dimiliki suatu lembaga atau suatu perusahaan. Karena yang aktiva tetap itu nilainya bukan hanya 1 tahun, bahkan sampai ada yang 5 tahun. Seperti komputer, laptop itu biasanya lebih dari 5 tahun. Lanjut, rumus umum. Oke, kita lihat ya rumus umumnya di sini. Rumus umum adalah harta sama dengan utang tambah modal. Ini adalah akuntansi menjadi dasar pencatatan semua transaksi akuntansi. Jadi kalau harta itu biasanya kita kenal dengan debit ya. Ada 2 kolom, 2 sisi, kanan dan kiri. Sisi kiri itu namanya debit. Apa? Debit. Kalau yang kanan itu kredit. Ya. Kredit dan debit. Untuk harta itu debit. Untuk yang kredit itu utang dan modal. Nah, untuk harta itu banyak ya unsur-unsurnya, ada aset tetap, harta lancar, ya
ya. Ada juga dari bank, ya, yang tersimpan di bank. Itu juga termasuk harta kita. Persediaan, entah itu barang baku atau persediaan misalnya aset tetap seperti komputer, itu juga harta. Dan itu juga kalau sekolah meja itu juga harta, ya. Lalu juga peralatan itu banyak, ya. Peralatan dan persediaan itu termasuknya harta yang berwujud, ya. Kalau peralatan misalnya banyak, ada fokus, AC, itu juga termasuk harta. Utang, kewajiban yang dibayar kepada pihak lain, yaitu utang dagang. Misalnya contoh kalian suatu saat nanti punya perusahaan atau punya usaha, ya. Biasanya di situ usahanya online biasanya, ya. Nah itu aku mau ambil dulu dari sini. Misalnya contoh baju atau misalnya apapun itu, jam ataupun apapun. Nah, Anda teman-teman semua nanti ambil dulu barangnya, itu kan hutang, harus dibayarkan setelah dagangan itu laku. Begitu juga dengan perusahaan dan hutang bank. Barangkali aku mau ngambil modalnya di bank aja, tapi nanti bayarnya langsung. Itu juga perlu wajib dibayarkan. Lalu ada uang muka pelanggan. Contohnya, Mas Amar nih beli di mbaknya, tapi belinya nanti ya buat bulan depan, ini uang mukanya dulu. Itu juga termasuk uangnya mbaknya ke Mas Amar. Itu ya. Ada juga modal hak pemilik yang dikurangi kewajiban. Jadi setoran awal kita punya uang berapa nih buat usaha, itu adalah modal. Juga sebagai laba ditahan. Jadi laba ditahan itu kayak kita misalnya jualan, tapi labanya masih ada di pelanggan, itu masih ada di pihak lain. Itu juga termasuk modal. Tidak apa-apa dicatat, ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu terlalu cepat tidak, anak? Ya. Oke. Ini unsur-unsur harta, ya, dan pengertiannya. Ada harta tetap yang kemarin sudah dibahas, ya. Macam-macam harta. Aset atau harta adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ya. Aset bisa berbentuk kas, barang maupun hak yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Coba Mas Amal dibacakan. Nah, ini yang aset lainnya. Ya, operasikan. Coba Mas aja. Dari aset lancar itu sudah paham, ya, kas, piutang, persediaan barang dagang. Dan lalu juga ada aset tetap, aset tidak tetap, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, itu sama, ya. Lalu aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini seperti hak cipta. Contohnya atau merek. Teman-teman semua pernah lihat kunci di mana-mana? Nah, itu adalah merek yang dibeli oleh satu individu ke entitas lain, satu entitas, satu perusahaan dagang. Jadi kita membeli, saya mau dagang tepoci, tapi kita itu beli
lihat. Mas Pian. Oh, nggak kelihatan juga Mas. Kemudian utang atau liabilitas. Utang atau liabilitas adalah komitmen utang kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. Biasanya dalam bentuk pembayaran kas, penambahan atau pemberian jasa utang. Adanya atau peristiwa di masa lalu, pemberian dalam antara perbedaan tindakan yang baru. Utang lancar atau utang liabilitas. Utang yang dijatuhkan dalam waktu 1 tahun. Contoh, utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang bank, utang pendek. Utang jangka panjang atau non current liabilities. Utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh, obligasi, uang hipotek, pinjaman bank, jangka panjang. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, untuk utang lancar sendiri itu biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang atau utang gaji. Biasanya gaji itu dibayarkan per bulan. Ada juga utang bank. Utang bank ada yang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Yang jangka pendek biasanya per bulan. Ada juga beberapa perusahaan yang sesuai ininya adalah utang jangka panjang. Ada juga pinjamannya ya. Lalu lanjut, modal atau ekuitas adalah hak atau bagian milik perusahaan atas harta yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban utang. Dengan kata lain, modal menunjukkan sisa kepemilikan yang dimiliki perusahaan setelah semua kewajiban kepada pihak luar dilunasi. Nih perlu diperhatikan ya, modal itu ada banyak ya, maksudnya ada modal yang setor, itu modal awal biasanya. Ketika kalian itu membangun suatu perusahaan atau suatu usaha, kita harus punya modal yang kita punya. Contoh modalnya 500 kalian. Itu modal ya. Lalu laba ditahan. Laba ditahan ini laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk menambah modal. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang kebijakannya adalah menahan laba untuk sebagai tambahan modal. Jadi laba itu tidak dibagikan atau tidak digunakan. Itu sebagai pencegahan barangkali perusahaan itu mengalami penurunan. Itu ya. Lanjut, tambahan modal bisa berupa penambahan investasi pemilik dari luar awal setoran. Contohnya nih, sebuah perusahaan, dapat ini biasanya dapat hadiah atau dapat bantuan atau apa. Biasanya itu berupa tambahan modal atau apapun itu ya. Lalu ada modal klaim, itu pengembalian oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Biasanya perusahaan itu nanti ada beberapa perusahaan yang memang kepentingan pribadinya dari perusahaan. Nanti di situ dicatatnya dengan klaim atau kepentingan pribadi. Itu hak milik pemilik ya, hak milik pemilik. Jadi biasanya perusahaan itu ada pemilik, terus ada ini apa namanya, perusahaan itu ada pengelolanya, lalu ada bendahara, ada keuangan, ada sekretaris dan sebagainya. Tapi pemilik ini biasanya tidak ikut serta ya. Jadi biasanya pemilik itu minta, saya mau minta uang pribadi buat saya, biasanya begitu ya. Lanjut ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita menuju ke selanjutnya. Boleh ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kemarin sudah dibagi kelompoknya? Berapa? Satu kelompok berapa orang? 4. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti kita akan mengajarkan orang ini ya, teman-teman ya. Kalau ada yang ditanyakan, tidak? Tidak. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk nanti pengajaran KPD. Jadi di sini setiap kelompok itu diberikan soal yang berbeda. Satu soal ada 6 poin.
Contohnya ini, ada suatu perusahaan, ya. Perusahaan ini menyetorkan modal, setor modal, PP 2 juta. Ingat ya, balance tidak balance? Kira-kira ini ditaruhnya di mana? 3 juta ini pertama setor modal. Jadi nomor 1 ya, setor modal. Nama transaksi ini setor modal. Di mana tambah modal berarti kalau tambah berarti harganya bertambah. Berarti harganya bertambah tidak? Tambah. Harganya berapa? 3 juta. Oke, lanjut ya. Kan ini yang kreditnya masih kosong. Balance tidak balance harus? Berarti di mana dong? Di mana? Setor. Setor itu bertambah. Di modal. Oke. Modal ya. Contoh lagi. Pengambilan price 1 juta. Mengambil price. Pengambilan ini tuh mengambil. Berarti mengambil itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Apa yang berkurang? Harta. Hartanya berkurang berapa? 1 juta. Oke. Bu, kayak gitu Bu. Bingung Bu ininya Bu. Oke, nanti kita kasih dalam kurung aja kalau yang berkurang ya. Ini namanya minus ya. Lalu apalagi yang berkurang kreditnya? Ini belum ini ya. Apalagi yang berkurang? Modal. Modal berkurangnya berapa? 1 juta. Oke, begitu ya teman-teman ya. Begitu juga misalnya pembayaran hutang. Misalnya bayar hutang. Bayar hutang itu bayar. Berarti bayar itu apa? Bertambah atau berkurang? Harganya bertambah atau berkurang? Harganya berkurang. Bayar hutang berkurang berapa? 500. Banget nih. Berarti yang di kreditnya yang berkurang apa dong? Tidak. Hutang yang berkurang adalah hutang. Karena ingat, hutang adalah transaksi di masa lampau. Jadi ini nanti misalnya pencatatan di bulan September berarti kemungkinan hutangnya itu adalah di bulan Agustus atau bulan sebelumnya. Ya, ingat ya, hutang itu adalah transaksi di masa lampau. Jadi meskipun di sininya tidak ada, mungkin ya nanti bulan kemarin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang berkurang apa? Hutang. Ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah dijumlah 3 juta kurang 100 berapa? Dikurang saya berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Ininya turun ya. Minus. Nah, ini berapa nih? 3 juta dikurang 1 juta dikurang 500. 1.500.000. Debit, kredit. Beres belum? Belum. Oke, 1.500.000 kita samakan dulu ya teman-teman ya. Oke, 2 juta dikurangi 1 juta, 2 juta dikurangi 500. Jadi berapa? 1.500.000. Ini baru beres. Akuntansi siap. Setiap hari. Lagi ya. Akuntansi siap. Hitung uang setiap hari. Ada transaksi. Tidak jelas harus jelas. Satu susukan. Kolaboratif, inovatif,
Nanti dok, bentuknya ditulis yang perusahaannya. Yang pakai bentuk yang tulis. Ingat jangan lupa di LKPD-nya perusahaan, nama perusahaannya ditulis perusahaan apa, perumahan atau toko satunya lagi ya. Satu sampai poin 3 aja ya. Iya, dari transaksi tadi. Siapa lagi yang sama toko satu, toko rumahan, toko rumahan. Silakan dijawabkan nomor 1. Yang pertama adalah skor modal. Skor modal. Ya, skor modal. Jadi pertama harta dan harta modal. Ini harus dibagi mas, jadi mas modal. Ini harus modal. Ya. Buat ini skor modal di awal dimasukkan ke harta dan modal. Ini yang kedua adalah pinjaman utang. Pinjaman utang adalah dimasuk ke harta dan misalnya yang membayar atau yang sebelumnya. Yang kedua adalah pembelian barang laku kredit. Masuknya ke harta dan kalian jangan kredit kurang. Betul. Ya, perlu diperhatikan ya kalau nomor 3 ya. Ini jelas sedikit ya. Untuk pembelian bahan baku kredit, kalau belinya kredit berarti masuknya ke hutang bertambah. Betul, terima kasih ya untuk nomor 1. Ya, benar. Tepuk tangan dong. Nah, kalau seandainya beli bahan bakunya secara tunai berarti gimana dong? Kalau ininya secara tunai berarti hartanya sebahan bakunya bertambah, lalu kasnya berkurang. Kalau kan tunai, kalau tunai itu mengeluarkan uang. Jadi uangnya berkurang, tapi bahan bakunya bertambah. Sudah paham? Ya, coba kelompoknya ini dari poin ke-4 sampai ke-6. Ya. Nanti sambil dijabarin ya. Pertama kok berkurang harga debitnya. Ya.
kami ini juga belajar.
1 juta. Jadi saldonya semuanya berapa? Iya, 13 juta 500 ya. Beres enggak antara kredit sama debitnya? Beres. Tapi kalau perlu dikoreksi ya, nanti sebelum langsung ini nanti dijumlahkan dulu harta utangnya berapa, lalu modalnya berapa. Utangnya coba jumlah teman-teman berapa nih ya? 10 tambah 1.500.000. 11.500 ditambah sejuta. 12.500. Nah, lalu yang modalnya juta ya ini ya. Kan kalau ini udah dikurangin. Oh, ulang lagi ya. 10 tambah 1.500 berapa? 11 juta 500. 11 juta 500 dikurang 500. 11 juta ininya berkurang ya. Slide-nya berapa tidak? Tidak di sini. Ya. Jadi berapa tadi? 11 juta. Oke. Sekarang tinggal modalnya 10 ditambah 3.500 berapa? 13.500. 13.500 kurang 12. kurang 1 juta. Jadi berapa? 12.200. Tidak beres. Mana ini?
Kita membeli barang dagang secara kredit itu utang ya. Jadi utangnya juga bertambah, kemudian juga rupiah. Nah, kita juga bertambah dengan rupiah. Pendapatan pendapatan tunai juga bertambah 4 juta rupiah dan modalnya bertambah 4 juta rupiah. Jangan lupa aja buat kelompok. Jadi untuk pendapatan tunai, karena kan tunai, jadi harganya bertambah dan untuk modal juga bertambah. Lalu kewajiban 6 silakan ditutup sambil di balance ya balance, harus balance.
Gak hanya harta utang modal, tapi juga harta lancar, harta tetap. Kalian harus tahu nantinya seperti apa. Ini pengenalan secara umum dan secara dasar aja, ya. Nanti untuk minggu depan kita akan lebih dalam. Oke, sudah? Senang nggak sih belajar akuntansi tuh? Gampang nggak? Lumayan gampang. Akuntansi itu logika teman-teman. Kalau bertambah berarti harta bertambah, yang kreditnya juga harus bertambah. Kalau hartanya berkurang berarti yang kreditnya juga harus berkurang. Ya begitu ya. Mainnya logika, bukan hafalan, bukan rumus, bukan. Tapi mempertanggungjawabkan segala transaksi. Oke? Ya, alhamdulillah. Sudah ya. Alhamdulillah lumayan. Sekarang coba Ibu mau tanya, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah yang pasti ilmu atau pengalaman baru yang diambil tadi adalah dasar Iya. Ada lagi yang barangkali pengalaman hari ini apa yang seru? Iya. Ada lagi barangkali? Iya, Mas? Semua laporan keuangan harus dilakukan. Harus jelas, iya. Kesulitannya apa sih hari ini yang dihadapi? Apa aja yang sulit yang bikin kuliah? Menghitung, ya apalagi menempatkan, terutama ya pasti ya. Kalau apalagi kesulitannya yang dihadapi oleh teman-teman? Pasti kalau awal tuh kita bingung menempatkan mana di sisi kredit, mana di sisi utang secara tunai, kamu pembayaran utang itu seperti apa, pemberian utang itu seperti apa. Itu yang harus kalian ingat-ingat ya. Nanti di pelajaran selanjutnya. Hal apa aja yang kalian lakukan untuk memudahkan pelajaran ini? Kalkulator, googling, tadi kan ibu bisa, boleh googling, boleh di mana aja, boleh di asisten, ya betul ya. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, ibu simpulkan ya. Harta utama modal merupakan 3 unsur utama dalam persamaan dasar akuntansi, yang dimana harta adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan memberi manfaat di masa depan. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang wajib harus dilunasi. Sedangkan modal adalah hak pemilik atau harta perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ketiga unsur ini saling berhubungan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal yang menjadi landasan utama pencatatan akuntansi. Jadi ingat teman-teman, ini itu belum apa-apa karena ini itu adalah dasarnya. Jadi nanti ini akan dikembangkan lagi dengan akun-akun lain, ya, seperti harta. Harta juga banyak akun-akun lain nantinya. Ada akun aktif lancar, aktif tetap, lalu ada harta tidak berwujud dan sebagainya. Begitu juga dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang. Begitu juga dengan modal. Masih banyak unsur-unsur akuntansi yang harus kalian pelajari, ya. Jadi kalian harus semangat. Tidak boleh pantang menyerah. Tidak boleh bukunya pusing, tidak. Akuntansi itu tidak pusing karena harus hanya menggunakan logika, ya. Menggunakannya logika.